Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sri Haryani dengan NPM 21210051 dari kelas B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sewangi. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana menggunakan media pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ini bagian pertamanya, lanjut ya. 3, 2, 1, go. Nah, di sini merupakan menu utama di mana ketika menekan tombol hijau nanti akan keluar menu-menu. Nah, di sini ada menu petunjuk, materi, contoh soal dan evaluasi. Biasanya dari awal langsung ke petunjuk dulu ya, nanti baru ke tombol-tombol yang lain. Jadi langsung aja ke petunjuk. Nah, di sini petunjuk. Nah, ini petunjuk cara penggunaan dari media pembelajaran. Yang pertama, silakan klik pilihan pada menu utama yang tadi, terus kemudian klik pilihan sesuai dengan urutan agar lebih dipahami sesuai stepnya saja. Jadi berurutan dari petunjuk sampai ke evaluasi. Kemudian jangan lupa berdoa sebelum belajar. Nah, di sini tombol home ini adalah tombol yang menuju ke menu utama. Selanjutnya lanjut aja ke materi. Nah, di sini adalah slide materi, kemudian di sini garis besar materinya ada 2, bagian pengenalan dan bagian 2 macam-macam. Bagian pertama pengenalan. Nah, di sini saya karena materinya tentang bilangan pecahan, maka materinya tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari pembilangan dan penyebut A per B, di mana A pembilang dan B penyebut. Selanjutnya bagian 2 adalah macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, yakni pembilangnya yang lebih kecil dari penyebut. Kemudian pecahan campuran, yakni pembilang yang lebih besar dari penyebut. Selanjutnya pecahan desimal, yakni pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma seperti contoh 0,1 dan 3,64. Selanjutnya adalah pecahan persen, di mana pecahan ini menggunakan lambang 0 per 0 itu, atau yang biasa disebut dengan per 100. Jika A persen berarti A per 100. Selanjutnya adalah pecahan per mil. Pecahan ini menggunakan lambang 0 per 00 atau dibaca dengan per 1000 atau per mil. Ketika A per mil berarti A per 1000. Selanjutnya ke contoh soal. Nah, di sini juga di setiap tadi menu-menu di menu utama itu pasti ada tombol home untuk bisa balik ke menu utama. Nah, kita langsung aja ya. Terus di contoh soal pertama, ubah ke dalam pecahan biasa paling sederhana dari 6 bagi 12. Nah, ke pecahan biasa berarti berbentuk A per B. Maka pecahan paling sederhananya adalah 6 sama 12 yang itu dibagi 6 yang sama. Jadi 1 per 2 jawabannya. Kemudian selanjutnya adalah ubah ke pecahan campuran dari 35 per 15, di mana pecahan campuran di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Yap, benar. Jadi 35, 15. Yang bisa dibagi 15 adalah 30, berarti sisanya 5 per 15 disederhanakan jadi 21 per 3. Selanjutnya adalah ubah ke pecahan desimal dari 16 bagi 40. Yuk bagi sama-samanya jadi sama dibagi 8 jadi 1 per 5. 2 per 5. 2 dibagi 5 jadi 0,4. Selanjutnya kita akan masuk ke menu evaluasi. Sebelum masuk ke menu evaluasi atau slide evaluasi, di sini ada instruksi terlebih dahulu. Nah, yuk kita baca. Yang pertama adalah baca instruksi atau pertanyaan dengan teliti. Jangan menggunakan alat bantu hitung apapun saat mengerjakan. Pilih jawaban Anda pada setiap slide pertanyaan untuk menunjukkan jawaban Anda. Kemudian setelah selesai bisa dipelajari kembali materinya untuk memperdalam pengetahuan tentang bilangan pecahan. Pengingat, Anda memiliki 2 kesempatan untuk memilih jawaban benar. Selanjutnya, nah di sini pun ada menu home kembali ketika belum siap ke
evaluasi, kalian bisa mengulang lagi materi atau contoh soal yang sudah lalu atau yang tadi di awal. Kita langsung aja ya. Nih, pertanyaan pertama, nyatakan hasil bagi antara pot dengan skop dalam bentuk pecahan desimal. Di sini ada 3 pilihan, di mana potnya itu ada 4, kemudian skopnya ada 3, berarti 4 bagi 3 berapa? 4 bagi 3 ada 1, berarti 1, berapa? Nah, di sini karena cuma pilihannya ada yang 1, berarti gak mungkin kan jadi 2 atau 3, berarti jawabannya A. Ketika kalian memilih jawabannya benar, maka akan muncul gambar seperti itu. Ketika jawabannya salah, maka jawabannya seperti itu, atau muncul gambar seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini berapa nilai yang memungkinkan jika jumlah botol spray dibagi jumlah sarung tangan dalam bentuk pecahan campuran. Nah, ini jadi bentuk pecahan campuran yang ditanyakannya. Di sini ada botol spraynya, kita hitung. Ada 9, kemudian ada ada sarung tangannya ada 4. Berarti 9 bagi 4. 9 bagi 4 berarti ada 8, 2. Sisanya tinggal 1/4. Berarti yang B jawabannya. Yuk, betul. Kalau yang C salah. Nah, mungkin itu materinya dari awal sampai evaluasi udah dijelaskan oleh saya. Jika kalian belum paham tentang materi-materi ini, bisa kalian ulang kembali ke awal, ke menu utama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.